istimewa, kata Yesus berharga. Shalom semuanya, kita ketemu lagi di ibadah sekolah yang bicara sore hari ini. Ibadah yang sungguh-sungguh ya, dan kita ikutin ibadah ini dengan sukacita. Semangat semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Teman-teman, kenalkan nama saya Axel Matthew Nasken. Umur saya 5 tahun. Cita-citaku adalah artis sama koki. Oke. Sekolahnya di mana? Di PAUD Lenta di Tomang. Axel suka apa? Axel, aku suka mainan aja. Main. Sama hobi Axel mau apa? Mau makan aja sendiri. Oh, makan aja. Oke. Bikin kue mau nggak? Bantu mama. Bikin kue kan aku belum bisa. Bantu mama gitu. Kayak Glory. Kalau aku kan Salam belum kenal ya teman-teman. Salam kenal ya teman-teman. Salam kenal teman-teman. Salam kenal teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Dan saya adalah adalah Hero of God. Hero of God. Hero of God. Dadah. Mari teman-temannya, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada saat hari ini kami masih bisa berkumpul bersama walaupun secara online, tapi kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami anak-anak sekolah minggu yang akan memulai ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Sekiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah selesai, dan berkatilah kami dimanapun kami berada, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai teman-teman semuanya, pada sore hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan mengikuti ibadah yang sungguh-sungguh ya. Mari kita angkat pujian satu lagu, yaitu Yesus Fokus. Dadah.
pasal 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jangan teman-teman, jadi akan membawakan firman Tuhan hari ini ya. Yohanes pasal 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya yang orang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Hanya sampai sini ya teman-teman, dadah. Kita akan masuki firman Tuhan. Mari kita naikkan satu lagu pujian yaitu Bersyukur Selalu. Kita siapkan lagi dalam sebuah
selamat sore. Sudah ketemu di penghujung, di awal Maretnya sudah selesai, kita di April. Di Paskah lagi kita mau mulai ibadah. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai dengar cerita. Tutup mata, lipat tangan, dimanapun kalian berada, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, hingga kami bisa beribadah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau yang membuat kami mengerti menurut cara dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Kita mau dengar cerita, tapi khusus nih di sekali ini ada kuis yang harus kalian jawab. Dan satu pertanyaan 5 poin. Tapi syaratnya gini, jawabnya pada saat pertanyaan itu diajukan, terus jawabnya dicat langsung ya. Jadi pada saat ibadah berlangsung, cerita lagi berlangsung. Terus yang dihitung hanya 2 jawaban teratas. Oke, 2 orang jawaban yang paling atas. 5 poin untuk 1 pertanyaan. Mau berapa pertanyaan? Ikuti dari awal hingga akhir. Oke, siap ya? Oke, kita mulai. Karena kita mau Paskah, mau tanya dong, murid Tuhan Yesus masih ingat gak ya? Ada berapa? Ini nggak termasuk kuis ya. Betul, 12. Dengan profesi yang berbeda-beda, dengan keahlian yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda. Oke, ada yang siapa? Ada si Yudas yang tukang hitung uang tuh. Terus ada lagi si Thomas yang tidak percaya kalau nggak melihat. Ada Petrus. Nah, yang kita mau bahas sedikit itu tentang si Thomas. Nah, kan tadi udah disebutin tuh 12 pertanyaan, 12 murid Tuhan Yesus. Termasuk salah satunya si Thomas. Ini masih termasuk Yudas ya. Kan belum ada penyalipan Tuhan Yesus. Nah, setelah kejadian Thomas kayak yang tidak percaya, itu setelah kejadiannya penyalipan Tuhan Yesus. Oke, kita mulai. Tuhan Yesus disalibkan di mana ya? Bukan itu pertanyaannya, bukan di Bukit Golgota, bukan. Pertanyaannya, apa sih artinya Bukit Golgota? Ayo, 2 jawaban teratas ya yang dihitung. Apa arti dari Bukit Golgota? Oke, udah ya. 2 teratas dihitung 5 poin masing-masing. Yang lain, ya dengar lagi ceritanya. Tapi bukannya itu yang kita mau bahas. Tuhan Yesus disalibkan, betul. Kak adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disalib? Betul, karena dosa-dosa adik-adik kita semua yang ada yang mendengarkan di mana-mana pun, termasuk dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa. Tuhan rela menanggung semua kesalahan kita di bukit. Tadi bukit apa ya? Ya, di Bukit Golgota. Setelah penyalipan itu terjadi, berarti semua dosa-dosa kita sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Tapi di antara murid-muridnya itu, coba adik-adik hitung deh. Murid Tuhan Yesus ada 12. Setelah penyalipan berarti dikurang 1. Siapa tuh? Yudas. Terus berarti sisa tinggal 11. Di antara mereka ada yang bernama Thomas. Setelah Tuhan Yesus di kayu salib dikuburkan kan? Terus waktu dikuburkan berapa lama? Dia bangkit nggak ya? Kira-kira dia masih ada di kuburan itu apa enggak ya? Kalau bangkit, jawabannya betul. Nah, tapi sebelum Tuhan Yesus naik kan ada proses setelah penyalipan. Tuhan Yesus dikuburkan, mati, bangkit pada hari ketiga. Dan selama Dia belum naik ke surga, ada penampakan-penampakan atau pemunculan Tuhan Yesus. Ini bukan hoak ya. Ini bukan hoak. Salah satunya melihat siapa? Maria Magdalena. Juga dia juga lihat kubur itu kosong dan dia memberitahukan ke murid-muridnya.
Tapi murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas tidak percaya. Dia tidak pernah percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Yang dia tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan. Yang dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Walaupun banyak yang mengatakan kalau Tuhan Yesus sudah bangkit loh, Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Udah begitu viral, kalau dibilang sekarang tuh udah viral, tapi tetap Thomas tidak percaya. Nah, pertanyaannya nih, apa arti nama Thomas? Oke, dua teratas lagi ya. Apa arti nama Thomas? Oke, Thomas tidak percaya sehingga dia harus membuktikan. Ada perkataan dia yang bilang, sebelum aku memasukkan jariku ke lambung Tuhan Yesus, aku tidak akan pernah percaya. Dan akhirnya Tuhan menampakkan diri pada Thomas. Adik-adik, kita sekarang tentu tidak bisa lagi berharap mau lihat Tuhan Yesus, penampakan Tuhan Yesus, tentu tidak. Tapi ada juga kalimat Tuhan Yesus yang bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi sekarang kita harus bersyukuri kalau Tuhan Yesus itu telah mati untuk kita. Kita harus bersyukur begitu besar pengorbanan Tuhan pada kita. Dan apa yang kita lakukan untuk membalas semua pengorbanan Tuhan Yesus. Adik-adik mau nggak? Nggak salah, tapi harus menanggung kesalahan orang lain. Adakah yang mau? Kalau tidak mau, tapi Tuhan Yesus mau. Jadi Thomas, murid Tuhan Yesus, tidak percaya, tapi Tuhan membuktikannya. Tapi yang Tuhan Yesus mau sekarang dari kita harus percaya walaupun kita tidak melihat. Bagaimana kita harus percaya Tuhan Yesus? Banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan tanpa harus kita minta. Mau bukti? Ayo tarik nafas semuanya masing-masing, buang pelan-pelan. Masih ada nafasnya kan? Udara yang kalian hidup itu Tuhan berikan gratis. Tuhan berikan semua itu untuk kita hidup, nikmati. Semua itu harus kita syukuri. Kita harus percaya begitu banyak pengorbanan Tuhan, begitu banyak kasih Tuhan. Apalagi, pernah nggak kalian berdoa sakit, terus berdoa sembuh? Itu juga pertolongan Tuhan. Tuhan menolong adik-adik melalui caranya. Walaupun ada juga Tuhan yang mewajibkan kalian ya minum obat dong. Kalau sakit, nggak usah minum obat, nanti juga sembuh sendiri. Tentu tidak. Tapi Tuhan Yesus percaya itu, kita harus percaya Tuhan menyembuhkan sakit kita melalui obat-obat. Adakah di sini orang tua yang belum mengenal Tuhan? Kalau ada, maukah kalian berdoa untuk mereka supaya mereka percaya pada Tuhan Yesus? Saya kan masih kecil, bagaimana saya meyakinkan orang tua saya untuk percaya Tuhan? Bagian kita hanya cukup berdoa dan biarlah Tuhan yang bekerja ke hati orang tua. Cara Tuhan, biarlah cara Tuhan yang memanggil orang tua untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Tapi kita harus percaya suatu saat kalau Tuhan yang berkehendak, maka semua akan jadi. Oke, pertanyaannya lagi nih. Yang Yudas jual Tuhan Yesus tuh berapa keping ya? Ayo hitung lagi. Jawaban teratas lagi 2 ya. Yang di bawahnya 2 itu tidak hitung. Oke. Terus kita apalagi yang Tuhan Yesus inginkan? Apakah kita percaya saja? Ya. Tapi Tuhan Yesus juga ingin kita melakukan sesuatu, mensyukuri apa yang telah kita punya. Mensyukuri berarti jiwa kita, cara kita untuk mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Terus apalagi? Ibadah, jangan telat-telat dong, jangan absen di atas. Setelah itu ditinggal main YouTube, nonton YouTube, main game, nggak dengar ibadah dari sampai akhir. Itu juga bukan merupakan cara kita untuk mensyukuri dan menghayati apa yang menjadi pengorbanan Tuhan Yesus pada kita. Oke, tugas minggu ini bikin surat cinta yuk buat Tuhan Yesus. Bikin apa sih yang kalian tulis buat Tuhan Yesus sebagai ucapan terima kasih untuk pengorbanannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya disalib kan,
Dia harus pikul salibnya dulu. Dia harus dia harus ditusuk lambungnya sebelum dia mati di kayu salib. Yuk bikin surat cinta yang menjadi tugas kita minggu ini, dikumpulin Kamis. Jangan lupa ya. Dan mulai sekarang kalau ibadah jangan hanya absen di atas dong, tapi ikuti sampai akhir. Itu juga merupakan bagian cara kita untuk mensyukuri atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yuk sebelum selesai kita akhiri, kita mau tutup mata, lipat tangan, akui kalau kita memang kalau selama ini kalau hari Minggu tidak ibadah tuh lebih senang nonton. Yuk kita tutup mata, lipat tangan, belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan buat kita. Nafas kehidupan yang kita punya pun dari Tuhan dan kita wajib mensyukurinya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Jangan lagi bersikap bermain-main walaupun kita ibadah di rumah. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ya Bapa, tanpa pengorbanan yang Tuhan beri, kami tidak lagi hidup seperti yang sekarang yang kami miliki. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan yang tanpa syarat. Ampuni kami kalau kami kurang percaya. Ampuni kami kalau kami kurang menghargai arti pengorbanan Tuhan di kayu salib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar jadi lebih baik lagi, menjadi anak yang lebih dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih, berkati semua orang yang mendengar firman Tuhan. Berkati gereja, berkati semua teman-teman kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selesai. See you. Jangan lupa minggu depan tugas jangan lupa dikumpulkan. Makasih. Anak-anak yang manis-manis, karena kalian sudah mengikuti ibadah juga dengan manis, sudah mendengar firman Tuhan. Yuk sekarang kita akan duduk dengan doa ya, ibadah kita. Semua berdoa, angkat tanganmu, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami, meskipun singkat, tetapi di dalamnya ada berkat Tuhan untuk kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati kesehatan kami Tuhan, berkati orang tua kami. Mari Tuhan, Engkau taruh berkat Tuhan di atas kami dan kami siap menerima berkat. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus menyertai engkau, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menjadi bagianmu, dan Roh Kudus akan terus memimpin hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.